Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafal yang benar untuk menjawab salam itu bukan waalaikumsalam. Harus diingat itu, karena maknanya kan berbeda. Waalaikumsalam dengan waalaikumsalam. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati pejabat eselon 1 yang masih bertahan di sini, Kepala Inspektorat TPI Al-Azhar, Pak Haji Lutfi Azhari. Tadi beberapa kawan-kawan kita izin karena memang hari efektif mereka bekerja. Teman-teman dari Diktir Diklat yang sudah memperakasai kegiatan ini, dan sebetulnya dirancang sudah cukup lama Bapak dan Ibu sekalian. Tapi akhirnya pada hari ini kita bisa berjumpa dan mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu pulang membawa sesuatu dan terinspirasi dengan kegiatan ini sehingga memiliki karya yang banyak, menjadi guru hebat, sukses dunia akhirat, kaya raya dan terkenal. Gitu. Kalau sudah seperti itu, duitnya ngalir sendiri. Gitu. Bapak Ibu sekalian, ada kejadian yang sangat memprihatinkan di akhir ini, yaitu meninggalnya salah satu santri di pondok pesantren Gontor. Gontor ini berdiri kalau tidak salah itu tahun 1926. Kemudian menjadi pondok pesantren modern pertama di Indonesia dan konon terbesar di Asia. Begitu hebatnya Gontor ini sehingga santrinya bukan hanya dari Indonesia tetapi juga dari luar negeri. Luar biasa tuh. Tapi kejadian terakhir menjadikan miris bagi kita semuanya. Mungkin orang tua bertanya-tanya, pondok pesantren yang dibanggakan oleh kaum muslimin, tapi ternyata tercoreng oleh satu perilaku buruk yang dilakukan oleh beberapa santri, sehingga kemudian meninggalnya salah satu santri junior mereka. Apakah ini bisa terjadi di Al-Azhar? Bisa jadi. Bisa jadi. Beberapa tahun yang lalu, ada salah satu mahasiswa Al-Azhar Indonesia yang meninggal dunia. Juga karena begitu, teraniaya. Tempatnya di pojokan sana. Nah, Bapak sekalian, terlepas dari itu semua, kita sebagai guru tentu saja punya harapan dan cita-cita. Kalau saya dulu menjadi guru, menjadi kepala sekolah, selalu menyampaikan bahwa bagaimana agar murid-murid Al-Azhar itu menjadi pemimpin bangsa dan pemimpin umat. Atau dibalik, pemimpin umat dan pemimpin bangsa. Pemimpin umat dan pemimpin bangsa itu artinya kita harus merujuk pada kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini saya menyampaikan materinya dengan subjudul ya, menjadi guru hebat, banyak karya dan sukses dunia akhirat. Submaterinya guru beradab dan bertakwa. Waktunya 3 jam ya, Pak? Bapak sekalian, kalau kita berbicara tentang guru beradab dan bertakwa, tentu saja harus memiliki contoh, uswah. Siapa guru yang akan kita teladani? Guru terhebat sepanjang masa. Guru yang tidak akan pernah ada sesudahnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Muhammad is my teacher. Muhammad is our teacher. Muhammad adalah guru kita semuanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat mengajar? Rasulullah itu mengajar berapa lama? Rasulullah itu mengajar berapa lama?
Bapak dan Ibu di Al-Azhar yang sudah 5 tahun coba angkat tangan. Oh, sudah lebih. 2 tahun, 2 tahun. Ah, ada. 3 tahun. 4, 5, 6 tahun. 7 tahun. 8 tahun. 10 tahun. 11, 12, 13. Luar biasa gitu ya. Pernah nggak Bapak dan Ibu selama mengajar misalnya 5 tahun ada keluhan, ngajar di Al-Azhar begini ya, muridnya bandel gitu. Mungkin sekarang tidak terlalu dibanding pada saat saya pertama kali datang ke Al-Azhar, mengajar di SMA Islam Al-Azhar 1, itu bajunya nggak seperti sekarang. Bajunya seperti SMA ya pada umumnya, segini, pakai bajunya pendek, roknya juga segini, tapi ada aturan itu di bawah lutut. Tapi kadang-kadang roknya itu di atas lutut juga. Lalu ada aturan semua murid putri harus pakai daleman. Lalu ada aturan murid putri setiap hari Jumat pakai baju muslimah, terserah coraknya kayak apa. Lalu ada aturan lagi setiap Selasa dan Jumat mesti harus memakai busana muslimah tanpa jilbab tuh. Lama-kelamaan akhirnya berubah seperti saat sekarang ini. Itu perubahannya tidak simsalabim, Bapak Ibu sekalian. Satu saat ketika saya jadi kepala sekolah, SMA Al-Azhar 1 mau mengadakan Incredible. Biasa anak-anak kan lalu menyampaikan proposal ke sekolah-sekolah gitu kan ya. Begitu siang hari datang menghadap saya sambil menangis. Pak Zahru, ya kenapa kok menangis gitu? Saya nggak terima. Nggak terima maksudnya nggak terima gimana? Saya dibilang anak madrasah gitu. Saya dibilang anak madrasah gitu. Dibilang anak madrasah itu seakan-akan direndahkan. Kenapa dia kemudian merasa malu dibilang anak madrasah kemudian menangis? Karena pakainya bergo. Pakainya bergo. Kenapa pakai bergo? Karena memang awalnya pakai jilbab seperti biasa, tapi berponi kan. Rambutnya kadang-kadang ke depan, kemudian dibetulin lagi. Akhirnya kita sepakat pakai bergo. Nah saat itulah murid perempuan akhirnya protes, harus kembali lagi pakai jilbab. Akhirnya dengan beberapa persyaratan, salah satunya selama 1 bulan, oke, silahkan pakai jilbab, tapi kalau ada 5% di antara murid berjilbab tapi berponi, maka kita kembali kepada bergo. Luar biasa. Nah, itu Rasulullah SAW ketika mengajar selama kurang lebih 22 tahun. Gitu. 22 tahun, 22 hari, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu nomor cantik tuh. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tanpa pernah mengeluh. Luar biasa. Hasilnya bagaimana? Hasilnya menjadi guru hebat. Nah, coba sekarang. Apa yang dilakukan Anda? Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan muridnya. Rasulullah selalu mengatakan, you are all my students. Kalian semua adalah murid-murid saya. Kita kadang-kadang kan, kalau dulu nih, waktu saya masih di SMA, ada kelas dewa. Ada kelas dewa, itu dihuni oleh anak-anak yang pinter. Lalu anak yang nggak kelas dewa di mana? Itu dibikin kelas khusus. Ada kelas kecil gitu, untuk membantu mereka agar menjadi dewa juga sebetulnya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah kemudian membeda-bedakan muridnya. Yang pinter, yang sedang, yang cacat, yang enggak gitu. Seperti siapa yang terkenal itu ya? Ibnu Umi Maktum. Itu tidak pernah dibeda-bedakan. Semua adalah murid saya. Kita akan menjadi guru hebat apabila kita menerima murid apa adanya tuh.
Kita akan menjadi guru hebat apabila murid yang masuk biasa-biasa saja, begitu keluar menjadi hebat, baru luar biasa. Gitu. Teman-teman yang di SMA, apabila 95% muridnya diterima di perguruan tinggi negeri favorit, lalu 5% diterima di perguruan tinggi di luar negeri, itu berarti hebat. Berarti hebat. Teman-teman di sekolah-sekolah, apabila murid-murid itu sudah keluar, lalu sholatnya 5 waktu penuh, berjamaah pula, rajin belajar, lalu dermawan, selalu berinfak, peduli kepada orang lain, berarti sukses. Dan itulah guru yang hebat. Nah, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad tadi mengajar selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu bukan waktu yang pendek. Saya di Al-Azhar dari tahun 95 sampai sekarang, berarti hampir 30 tahun ya mengajar ya. Mengajar. Tapi apakah ketika sudah mengajar 30 tahun di Al-Azhar menjadi guru hebat? Kita lihat saja nih lulusannya. Kebetulan anak saya itu di Al-Azhar 17 Bintaro. Itu kalau saya ke Al-Azhar 17 Bintaro, ketemu wali murid, ternyata wali muridnya itu murid-murid saya. Jadi orang tua pada bingung ketika saya datang, wali murid cium tangan saya, sama-sama wali murid gitu kan. Pada cium tangan gitu, yang laki-laki, yang perempuan. Akhirnya mereka bertanya, kenapa cium tangan sama wali murid gitu kan. Dia guru saya gitu. Tapi subhanallah sekalian, ini murid perempuan nih, yang dulu sulit untuk pakai jilbab. Tapi ternyata begitu ketemu dengan mereka, sudah berubah itu. Pakai jilbabnya tidak dipaksa lagi, tapi sudah dengan kesadaran sendirinya itu berjilbab. Saya pernah lagi jalan-jalan di Pondok Indah Mall itu di situ. Lalu tiba-tiba ada anak perempuan nih, pakai celana pendek, lalu pakai kaosnya hampir apa ya? Ya, tank top. Dia lari-lari ngejar saya gitu kan. Pak Zahrudin, salaman gitu kan. Ngajak salaman. Tadinya saya mau begini saja, tapi dia karena pengen salaman, saya ajak salaman. Lalu dia bilang, Pak Zahru masih kenal nggak sama saya? Saya bilang, saya kayaknya nggak kenal deh, gitu kan. Saya nggak kenal, gitu. Saya murid Bapak di Al-Azhar, gitu. Kayaknya murid saya nggak kayak gini deh, gitu kan. Murid saya nggak kayak gini, gitu kan. Ah, Bapak masa nggak kenal dengan saya? Gitu kan. Dulu saya yang sering ini loh Pak, begini-begini. Nah terus kenapa kemudian menemui saya dalam kondisi seperti ini? Kamu sekarang sukses apa nggak sih? Alhamdulillah Pak, tapi saya tidak akan mengatakan kamu sukses. Ternyata baju kamu juga tidak tidak semahal yang saya bayangkan. Kenapa? Celananya celana pendek, berarti kamu nggak punya duit itu, saya bilang gitu kan. Tapi setelah beberapa tahun kemudian ketemu, gitu, ketemu di sini bawa anak, gitu, bawa anak. Saya dari kajian Senin pagi keluar gitu. Lalu saya dipanggil-panggil, Pak Zahru, gitu. Oh iya, waduh, saya pangling sama kamu gitu. Namanya Vina namanya. Kamu Vina kan? Iya. Kenapa bisa berubah seperti ini? Aduh, Pak Zahru, alhamdulillah, saya telah belajar banyak gitu. Saya telah belajar banyak. Ternyata menutup aurat itu bagian dari kebutuhan saya saat sekarang ini. Luar biasa. Nah, sekarang kamu aktifnya apa? Saya banyak Pak, ada presenter, ada ternyata kalau kita di di Transjakarta tuh, kalau the next station gitu ya, the next station itu suaranya dia ternyata. Suaranya dia. Kamu dibayar berapa itu rekaman suara seperti itu? Kalau saya rekaman 15 menit Pak, saya dibayar 25 juta. 15 menit dibayar 25 juta. Sukses tuh.
Berarti saya sebagai gurunya hebat itu ya, menjadikan dia sukses. Tanpa lelah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, lalu kenapa kita mesti harus menjadikan dia sebagai teladan? Karena dia berakhlak Al-Quran. Jadi dia menjadi role model. Role model. Bagi semua. Bagi semua. Saya suka menyampaikan kalau referensi saya, cerita tentang Nabi Muhammad itu bukunya ini. Martin Links. Martin Links. Teman-teman mesti harus punya buku itu tuh. Martin Link itu ingin menguliti Nabi Muhammad dari sisi kemanusiaannya dalam rangka untuk merendahkannya. Tidak melihat dari sisi kenabiannya, enggak tuh. Tapi ingin merendahkan Rasulullah sehingga tulisannya itu kehidupan Nabi dari sisi basyariahnya. Tapi ternyata begitu dia sudah selesai menulis, dia mikir, rasa-rasanya saya nggak pantas ketika saya ingin merendahkan orang ini, dan ternyata setelah saya menulis, tidak ada satupun sesuatu yang negatif bagi dirinya. Bukunya tebal segini. Harganya mungkin sekitar di bawah 100.000. Saya kalau baca berulang-ulang itu akhirnya nangis juga gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia membuat kesimpulan kalau begitu I have to change my religion. Kalau begitu saya akan mengubah kepercayaan saya ke agama saya. Akhirnya dia masuk Islam. Nama Islamnya Abu Bakar Sirajuddin. Dari Martin Links menjadi Abu Bakar Sirajuddin. Nah, maka pantas Rasulullah sebagai role model kita, bagaimana agar kita menjadi guru hebat dan banyak karya. Apa kayak karya Nabi Muhammad? Berupa buku? Enggak. Rasulullah tidak pernah menulis buku. Tapi karya yang sangat fenomenal yang dimiliki oleh Rasulullah adalah perubahan manusia. Michael Hart yang Bapak dan Ibu sudah pernah membaca bukunya, meletakkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Kenapa? Karena karya besarnya adalah mengubah manusia. Mengubah manusia. Sehingga pengaruhnya sampai saat sekarang ini luar biasa. Bayangkan sekalian. Ketika saya pergi ke Amerika, saya mengunjungi beberapa Islamic Center. Islamic Center. Ketika saya dialog, saya bertanya, sebulan berapa orang Amerika datang ke sini untuk bersyahadat? Dia bilang 5 orang. 5 orang. Datang bersyahadat. Di California itu lebih dari 600 Islamic Center yang berdiri. 600 lebih Islamic Center di California. Kalau rata-rata satu Islamic Center sebulan satu orang Amerika masuk Islam, itu artinya ada 600 orang Amerika masuk Islam per bulan. Maka Joe Biden itu mencoba untuk dekat dengan kaum muslimin. Kenapa? Meskipun masih minoritas, tapi dukungannya sangat signifikan ketika terjadi pemilihan presiden. Lalu, di San Diego, itu ternyata begitu banyak orang Islam, dan ketika kita datang, itu disambut itu. Waktu itu saya datang hari Jumat. Lalu saya ditanya, where are you from? I'm from Indonesia, Jakarta, Indonesia. Oh, are you Muslim? Of course, I'm Muslim gitu. Akhirnya dia sebelum sholat Jumat, ayo kita makan dulu. Diajak makan. Diajak makan. Begitu pula pada saat saya di bandara California, waktu itu lagi ketat-ketatnya orang luar negeri, terutama yang beragama Islam, di screening betul tuh, boleh jadi akan ditolak masuk ke Amerika. Begitu saya lagi ngantri, tiba-tiba ada orang Arab nih, Yaman, porternya gitu ya.
bukan porter, namanya yang ngurus di bandara tuh. Terus dia nyamperin saya, Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya ke saya, are you Muslim? Yes, of course. Where are you from? I'm from Indonesia. Oke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terus saya langsung bilang begini, kalam Arabi atau Injilisi. Kita ini mau ngomongnya Arab atau bahasa Inggris gitu kan. Dia tanya sama saya, emang kamu bisa bahasa Arab? Of course, I speak Arabic and I speak English gitu kan. Akhirnya ngomong Arab tuh. Begitu ngomong Arab, kira-kira 5 menit, dia panggil itu teman-temannya. Ayo ke sini nih, ada orang Indonesia, orang Islam, pandai berbahasa Arab, matanya sipit. Katanya dia bilang gitu kan. Matanya sipit. Akhirnya ngomong bahasa Arab tuh. Ngomong bahasa Arab. Dan ternyata itu menjadikan saya di imigrasi itu lancar tuh. Masuk. Alhamdulillah gitu. Nah, Bapak sekalian, maka Rasulullah SAW sukses karena dia sebagai role model dan kesuksesannya itu karya besarnya adalah mengubah dunia. Nah, Bapak sekalian, saya akan bercerita bagaimana Rasulullah menjadi guru ketika ini landasannya ya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu di sini. Bagaimana pesan Rasulullah kepada kita semua karena dia seorang guru yang hebat. Lalu pesannya itu begitu sangat mengagumkan. Pesannya begitu sangat mengagumkan. Ini pesannya. Ada yang mau baca? Ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bi hadzal mawqifi abada. Wahai manusia, dengarkanlah aku, gitu kira-kira begitu tuh. Sesungguhnya aku fa anni la adri, sesungguhnya aku tidak akan mengerti. La'alli la alqakum ba'da ami hadha, mungkin setelah ini aku nggak akan ketemu kalian lagi. Boleh jadi pertemuan ini adalah pertemuan terakhir, kata Nabi itu. Bihadzal mauqafi abada, dalam suasana seperti ini untuk selamanya. Pada saat itu para sahabat sebetulnya dalam kondisi yang sedih. Dalam kondisi yang sedih. Tapi mereka bersuka cita pada saat Rasulullah menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan wahyu yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu bersuka cita. Nah, pesan-pesan fenomenal Rasulullah sebagai guru hebat, guru kita semuanya, yang pertama ini. Ayyuhan nas, inna dima'akum wa aradakum haramun alaikum. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya darah dan hartamu haram bagimu satu dengan yang lain. Apa maksudnya? Sesungguhnya darah dan hartamu haram bagimu satu sama yang lain. Maksudnya kita ini bersaudara. Ketika bersaudara berarti harus saling saling erat. Sama ketika di sekolah, meskipun yang satu dari Tegal, yang satu dari Brebes, yang satu Indramayu, yang satu Pekalongan, yang satu dari Bukit Tinggi, yang satu dari Pariaman, yang satu dari Ciamis, tapi di situ diikat oleh Al-Azhar sebagai saudara. Saudara. Ketika mengatakan kita ini bersaudara, we are friend, kita ini adalah kawan, bahkan close friend, kawan yang paling dekat, itu akan mempermudah untuk menggolkan sebuah cita-cita. Dibanding dengan misalnya
Di sekolah semuanya dari Tegal nih, gitu. Semuanya dari Tegal. Tapi yang satu Blegedes. Ngerti Blegedes orang? Nggak tahu. Blegedes. Blegedes itu kalau dikasih tugas, mau mengajar, ditanya, Pak, silakan mengajar. Baik Pak, saya mau ke toilet dulu. Ke toilet paling lama berapa sih? 10 menit mah kelamaan. Katakan 3 menit. Begitu sudah selesai, silakan Pak, sudah ditunggu sama murid. Ya Pak, saya ambil spidol dulu di ruang TU. Gitu kan. Oh ya, silakan. Begitu sudah ambil spidol, kemudian pergi ke kelas. Baru ngajar 5 menit, belum ngajar nih, baru masuk ke kelas 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla bla bla. Dia keluar. Ketika ditanya, kok keluar lagi? Iya Pak, bukunya ketinggalan di ruang guru. Itu namanya Blegedes. Blegedes. Ada lagi satu sekolah itu gurunya semuanya dari Sunda. Gitu. Tapi ada yang cerongoh. Ngerti cerongoh? Ini bahasa-bahasa. Sama dengan Blegedes kayak tadi itu. Cerongoh, Blegedes, terus apa lagi itu? Kalau bahasa Jawa makan aja kan bermacam-macam kan? Dari mulai yang halus, nedi, dahar, mangan, madang, terus yang paling kasar itu jejela gitu. Jejela gitu kan. Bapak sekalian, guru akan menjadi hebat apabila itu tadi unity, satu kesatuan. Maka pidato Rasulullah pada saat Haji Wada yang pertama itu tadi itu. Sesungguhnya darahmu, hartamu itu haram bagi yang lain. Itu maksudnya kalian tidak boleh berperang. Kalian tidak boleh main serobot. Kenapa? Karena kalian itu bersaudara. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa innakum satalqona rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Ingat wahai saudara-saudaraku, suatu saat nanti Allah akan meminta pertanggungjawabannya kepadamu. Jadi sekalian, sekarang kan ada UTBK ya, atau bahkan Dikdiklat bekerja sama dengan Dikdasmen itu lagi sudah melakukan survei adab, survei numerasi dan literasi. Apa yang terjadi bos sekalian? Masya Allah, luar biasa. Hasilnya tidak menggembirakan. Hasilnya tidak menggembirakan. Nah, ketika hasilnya tidak menggembirakan, kita tidak boleh kemudian menunjuk, muridnya males itu. Enggak. Tapi justru harus menunjuk kepada diri kita sendiri. Kenapa pada saat ada survei adab, survei numerasi dan literasi, kok hasilnya tidak memuaskan? Berarti kita nih. Akhirnya saya ketemu salah satu kepala sekolah yang hasilnya begitu kan. Oh iya Pak, mohon maaf nih. 5 tahun terakhir ini memang guru-guru kami sepertinya lagi terjadi masalah gitu. Berarti gurunya. Gurunya. Kalau misalnya dalam satu kelas 75 remedial, berarti yang salah siapanya? Gurunya tuh. Gurunya. Berarti nggak piawi pada saat mengajar. Gitu ya. Tidak piawi. Bapak sekalian, dalam ini hadis apa istilah ya? Atau hanya ini saja? Katanya begini. At-tariqah ahammu minal mad. Metode belajar yang kita miliki, kita kuasai itu jauh lebih penting daripada materi yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Tapi al-mudarrisu ahammu minat tariqah. Guru itu jauh lebih penting daripada metode yang kita gunakan. Tapi ada satu lagi nih, yang paling penting lagi. Ruhul mudarris
ahammu minal mudarris. Semangat jiwa guru itu jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Gitu. Coba bayangkan kalau kita semuanya punya ruhul jihad, ruhul mudarris yang luar biasa. Sudah pasti itu. Cita-cita kita mengegolkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, itu sudah pasti akan bisa kita laksanakan. Kalau kita punya ruhul mudarris, akan menjadi guru yang inspiratif. Gitu tuh. Guru inspiratif. Guru yang hebat itu bukan lulusan S3 California, bukan dari Harvard University, bukan dari Cairo University, bukan. Tapi yang mampu menginspirasi murid-muridnya. Contohnya apa? Kita rasakan sebetulnya, kalau kita lewat di depan kelas, itu pasti ditarik-tarik tuh sama anak-anak. Ayo dong Pak, masuk ke kelas saya. Ayo dong Bu, ngajar di kelas saya. Itu artinya bahwa dampak dari inspirasi kita kepada anak-anak itu dirasakan. Lalu bagaimana cara kita memiliki kemampuan untuk menginspirasi anak-anak kita? Kita mesti harus punya ini apa namanya, kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual. Bagaimana cara membangunnya? Sangat mudah sekali. Dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayat 5-nya bunyi apa? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna sanulqi 'alaika, sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu qawlan tsaqilan, perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu tugas kita sebagai guru. Gitu. Bagaimana cara agar kita mampu mengemban amanah perkataan yang berat, sebagaimana Rasulullah juga mengemban amanah itu? Dua cara. Yang pertama, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Salat malam. Salat malam. Salat malam itu berapa rakaat Bapak Ibu sekalian? Kalau salat malam itu berapa rakaat? 8. Terus boleh nggak 6? 4 boleh nggak? 2? Yang nggak boleh itu nggak sama sekali. 2 rakaat. Coba saya ingin tanya sama teman-teman guru laki-laki. Siapa yang tadi pagi sholat subuh berjamaah di masjid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti belum semuanya. Sholat subuh waktunya sekarang jam berapa? Jam 4 lewat 35. Masa kita bangun jam 4 nggak mau? Atau kalau jam 4 itu masuk terlalu pagi, jam 4:04 sholat 2 rakaat. Gitu ya, sholat 2 rakaat. Kalau mau terlalu lama, ya sudahlah, rakaat pertama setelah Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, qul a'udzu birabbin nas. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran. Baca Qurannya berapa banyak? 1 juz. Kebanyakan 1 juz. Setengah juz, masih banyak juga. 1 halaman, terlalu banyak. Setengah halaman, ya cukuplah. Tapi kalau itu juga berat, cukup 1 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Quran yang sudah lapuk tuh. Belinya sih semangat gitu, bacanya nggak semangat. Ambil surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kelihatannya remeh Bapak sekalian, tapi ingat kalau 1 hari 1 ayat dalam 1 tahun berarti berapa ayat? 300?
Yang dibutuhkan itu istiqomah, konsisten, gitu. Kontinuitas. Hari ini kita sholat tahajud 8 rakaat dengan witir 3 rakaat. Baca Al-Qurannya 1 juz, besok paginya mau bangun, masih ingat 8 rakaat. 3 rakaat. 1 juz, Masya Allah. Terlalu berat. Yang dibutuhkan oleh Allah itu kontinuitas, istiqomah, dan komitmen. Itu kekuatan spiritual. Ya. Lalu, faman kanat indahu amanatun falyu'addiha ila man ittamanahu 'alaiha. Kalau kamu diberikan amanah oleh orang lain, maka tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Bapak dan Ibu datang ke Al-Azhar, lalu diberikan surat tugas, surat SK gitu, surat keputusan dari Al-Azhar, diangkat menjadi calon guru, lalu setelah tes dengan saya dulu ya, ada yang pernah tes definitif dengan saya, itu 1, 2, 3. Katanya kalau tes dengan Pak Zahru, aduh susahnya, melelahkan gitu ya. Padahal setelah itu rasanya indah, paham, mengerti, gitu ya. Begitu tes dengan saya, lalu dikasih SK menjadi guru definitif. Berarti Bapak dan Ibu saat itu tugasnya, amanahnya jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Menjadi guru definitif. Ada yang tes sama saya sampai 7 kali loh sekalian. 7 kali. Tapi saya bilang, saya pesan, jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Meskipun sampai nanti 10 kali, 11 kali, jangan menyerah. Ternyata benar loh sekalian. 7 kali. Tapi setelah 7 kali dia merasa berterima kasih, ya Allah, yang tadinya saya tidak tahu artinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Saya sudah ngerti, Pak. Yang tadinya saya nggak hafal artinya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sekarang saya bisa. Yang tadinya tidak bisa doa, sekarang sudah mimpin doa di majelis taklim. Luar biasa. Maka ketika sudah menjadi guru definitif, kalau dulu ada guru yayasan, disitulah amanahnya jauh lebih berat. Apalagi nanti kalau kawan-kawan ikut sertifikasi calon pimpinan, jadi wakil kepala sekolah, atau sekarang jadi wali kelas, itu amanah yang mesti harus dilakukan. Selama amanah itu dilakukan, maka insya Allah hidupnya berbahagia. Dan itulah ciri dari guru yang hebat. Gitu ya, guru yang hebat. Nah, Bapak sekalian. Maaf Ustaz, tinggal 5 menit lagi Ustaz. Oh, masih banyak. Pak Ridwan sudah datang? Nggak tahu. Belum. Nanti kalau Pak Ridwan datang aja ya. Sudah Kalau datang. sudah datang. Sudah. Ya, baik. Kata Nabi, selamat datang, Pak Ridwan. Selamat datang. Saya 2 jam dulu ya. Nah, nanti baru Pak Ridwan. Ayyuhan nas, kata Nabi itu. Fa inna syaitana qad ya'isa min ayya'buda bi ardikum hadhihi abada. Walakinnahu iyuta' fima siwa dhalika faqad radiya bihi mimma tahqiruna min a'malikum fahdaruhu ala dinikum. Setan itu sudah mulai putus asa. Kenapa? Karena itu tadi, ketika sudah menyatakan iman lalu konsisten dengan keimanannya, maka setan akan berputus asa, tidak lagi mau mendekat. Sama ketika lontar jumrah, di sini sudah pergi haji semua, atau setidak-tidaknya umroh lalu pergi ke Jamarat kan? Nah, lontar jumrah itu, apa yang dibaca itu? Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin.
dengan menyebut namamu ya Allah, terkutuklah setan. Itu maksudnya mulai hari ini saya tidak akan lagi mengikuti syaitan. Mulai hari ini saya tidak ingin lagi diperbudak syaitan. Mulai hari ini saya akan berpisah dengan keinginan syaitan. Maka kalau kita sudah punya komitmen semacam itu, semua yang kita kerjakan pasti selesai. Yang paling rumit nih, selama saya di sekolah dulu, ketika ditagih RPP, gitu kan ya, kelasnya sudah masuk berjalan, RPP-nya belum jadi. Belum jadi. Tapi nanti kalau kita sudah punya sebetulnya, ada analisa jabatan, terus ada apa lagi ya? Beban kerja. Analisa beban kerja, bos sekalian. Ini sudah hampir jadi ya. Analisa beban kerja. Analisa beban kerja itulah yang mengukur kita untuk membuat proposal itu berapa menit. Gitu. Untuk membuat laporan itu berapa menit. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa dihitung selama 1 pekan itu menghabiskan berapa ratus atau berapa ribu menit untuk mengerjakan satu pekerjaan. Gitu, misalnya gitu. Maka kalau kita sudah konsisten semacam itu, insya Allah sukses kita menjadi guru hebat. Masih ada nggak ya sebentar? Ini materinya apa? Wa inna zamana qadis tadaraka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard wa inna iddatash syuhur indallahi 12 syahron. Mengingatkan kepada kita tuh. Guru yang hebat itu guru yang mampu mengatur waktu. Dalam 1 tahun pelajaran, 12 bulan, apa yang akan kita lakukan? Gitu. Apa yang kita lakukan? Tapi pesannya dari Al-Quran itu, kalau kita sudah membuat sebuah program yang strategis, kan waktu raker berdebat kan ya? Berdebat, ini kegiatannya begini, 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 begini. Maka yang paling penting adalah implementasi program itu. Kalau kita mampu mengimplementasikan, maka itu salah satu di antara guru hebat. Nah, Bapak sekalian, sudah apa belum ya? Mari. Terakhir ini. Nanti materinya saya berikan ke teman-teman lewat panitia. Ini wahyu yang terakhir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau surat yang terakhir Allah turunkan surat apa? An-Nasr. An-Nasr itu surat yang terakhir. Tapi kalau ayat yang terakhir, Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Pada hari ini aku cukupkan nikmatku atas dirimu. Dan pada hari ini aku ridho akan Islam sebagai agamamu. Lalu Rasulullah di dalam khutbahnya mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnat rasulih. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Ini pesan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat Haji Wada, dan itu pesan yang terbaik untuk kita semua. Untuk sukses menjadi guru hebat, untuk sukses menjadi guru yang banyak karya, serta sukses dunia dan akhirat apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya kira itu yang saya sampaikan. Sebetulnya materinya butuh waktu 3 jam, gitu ya. Tapi Pak Ridwan sudah hadir untuk memberikan sesuatu kepada kita. Saya mengantarkan dari sisi agamanya, dan mudah-mudahan tadi awal saya sampaikan, Bapak dan Ibu, begitu keluar dari Aula Buya Hamka mendapatkan inspirasi bagaimana untuk menjadi guru hebat, banyak karya, sukses dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.